Welcome back to Pengen Ngobrol Podcast powered by Harian Kompas. Masih bersama gue Yana sebagai host kalian. Dan bintang tamu gue kali ini gue agak bingung nih. Soalnya belakangan ini kenapa ya profesi ini tuh sering banget marah-marah ya gitu loh. Tapi biar bagaimanapun kalau segmentasi ini sudah marah-marah di medsos berarti adalah industri kita sedang tumbuh besar. Please welcome Dr. Andi Kurniawan. Thank you. Dok, Gue nggak marah-marah tapi ngomel sebenarnya. ya sama, Sama ya? istilahnya. Kenapa sih teman-teman dokter gue banyak banget yang ngomel-ngomel? Dokter Andi, kalau Dokter Tirta kayaknya ngomelnya udah stadium level akhir ya. Nggak apa-apa, gue ledekin dia. Gua belum nggak apa-apa, segitu bebas. lah. Lo belum segitu ya. Kenapa sih dok belakangan ini sering banget ngomel-ngomel aja di konten? Ya sebenarnya ini adalah pertanda yang bagus lah. Industri olahraga kita bertumbuh semenjak pandemik. Yang seharusnya ini adalah membantu tugas dokter kalau gue tidak usah menyuruh, tapi masyarakat sudah lebih sadar. Tapi kenapa masih ngomel-ngomel? Kenapa sih dok masih ngomel-ngomel? Khususnya buat orang-orang yang lari gitu. Gue juga mau ngomel sih, tapi lu dulu aja deh. Ya sebenarnya aku sih gimana ya? Aku tuh sebenarnya punya banyak kegelisahan. Iya. Sebenarnya di satu sisi tuh boleh dibilang aku tuh kadang-kadang gue nih kok pelin-pelan ya. Pelin-pelan tuh di satu sisi pengen banget semua orang itu olahraga lari. Karena Betul. lari tuh bagus kan. Iya. Tapi di satu sisi gue juga gregetan nih kenapa orang sampai lari sampai cedera sih, terus sampai heat stroke, sampai terus tenda medis, sampai yang gimana gitu kan. Iya. Puncaknya pas di Bormar kemarin kan yang Iya. banyak banget gitu. Jadi aku ngelihat ini pada kenapa sih kok bisa kayak gini gitu. Larinya kok kita kan lari untuk sehat ya, Iya. gitu. Kok sampai seperti itu gitu. Jadi Oke. di satu sisi jadi pelin-pelan kan, di satu sisi gue nyuruh orang lari, lu lari nggak apa-apa gitu. Oh, Lu lari. it's a good things gitu Ya, ya. good things. Tapi Aha. kok lari lu sampai kayak gitu banget sih? Di satu sisi tuh banyak pelari kok yang sampai kayak gitu yang akhirnya sampai ngerepotin gue di tenda medis. Oh enggak ya maksudnya ya. Benchmarknya sebelum pandemik dan sudah pandemik, apakah orang yang masuk medis itu volumenya lebih banyak sekarang? Lu udah lama lah gitu ya menjadi medical Sebenarnya bertugas di event-event ya lari sebenarnya kalau di Bormar kan aku sebelum pandemik juga udah ya. Udah ya. 2019 waktu itu juga banyak juga sih gitu. Oke. Cuman tingkat keparahannya itu sekarang kok kayaknya lebih ya gitu. Terus kemudian memang kan aku juga ada kegelisahan semenjak COVID ini, salah satu sisi positif COVID kan orang sadar akan olahraga, orang sadar akan sinar matahari, vitamin D dan segala macam. Jadi olahraga. Cuman permasalahannya adalah mereka pada ngerti nggak sih olahraga yang benar atau cuman karena FOMO doang ikut-ikutan gitu kan. Jadi itu yang gue takutin karena olahraga itu juga sebenarnya kalau kebanyakan kelebihan atau terlalu maksa juga berbahaya kan. Iya, nggak padahal gini dok ya, kalau dari sisi sudut pandang gue sebagai anak komunitas ya, anak pelari lah gitu. Gue mulai lari yang sebelumnya itu dulu, gue tidak mendapatkan akses tentang ilmunya, bagaimana kepelatihannya, tips and triknya, itu tidak sebanyak sekarang. Dulu kan kita ya udah hayu gitu. Tapi kenapa volumenya sekarang lebih banyak, bertambah banyak? Padahal kalau gue lihat ya, semua penggiat lari dari mau baik yang individu ataupun yang secara grouping atau komunitas itu sudah mulai banyak yang ikut training program. Banyak komunitas pun sudah memfasilitasi dengan latihan strength training, running drill, which is it's good dong gitu. Betul. Tapi ya itu Iya dia, sih. makanya kita cari tahu. Sebenarnya gini, makanya gue seneng diundang ke sini ya. karena lu mau bisa jadi melampiaskan kesempatan marah-marah ya. Iya. Sebenarnya melampiaskan edukasi sih. Gue pengen Oke. mengedukasi yang mau diedukasi ya. Ya, sure. Silakan. Yang mau nih anyway. Yang mau diedukasi gitu. Iya, jadi itu sih maksudnya berlari itu tujuannya adalah supaya sehat kan. Jadi aku tuh pengen mengajak sebenarnya lari itu sampai tua gitu, atau lari itu sampai ya seterusnya bisa lari gitu. Kalau misalnya lu maksain sekarang terus akhirnya cedera, terus akhirnya nggak bisa lari lagi, what for gitu. Maksudnya kan buat apa gitu. Terus kemudian kalau sampai maksa, terus kemudian sampai heat stroke, terus kemudian sampai itu diambang antara lewat apa enggak, gitu kan, sampai kayak gitu loh. Kemarin di Bormar itu sampai aku ada sampai banyak banget kejadian, dan ada satu tuh yang sampai aku dalam hati bicara, ini kayaknya lewat nih. Gue sampai kayak gitu. Sampai lu udah memfirasat hal itu. Iya,
Tapi untungnya enggak, dan akhirnya selamat, dan ketika pasien itu dikirim ke rumah sakit, terus kemudian dia video call sama gue tuh nangis, gue nitikin air mata gitu. Jadi gue ngeliat kondisinya dia bisa makan, bisa ini tuh gue nangis gitu. Oke, jadi sekarang gini, di tengah gempuran kita event yang sangat banyak gitu ya, bicara soal FOMO anyway, jadi banyak yang teman-teman pelari itu yang mungkin agak bimbang atau galau menentukan gue harus daftar kategori mana, harus ikut race yang mana gitu kan. Kita bicara dari pemilihan kategori dulu deh gitu. Menurut seorang dokter Andi gitu ya, saat kapan kita harus memilih kategori yang tepat? Maksudnya gini, di saat gue udah bisa nih lari 5K, oke. Pada saat apa kita harus memutuskan untuk bisa naik level ke tingkat berikutnya gitu loh. Oke. Ya let's say habis itu ada yang half marathon dan marathon. Kayak sekarang kan half marathon dan marathon itu menjadi salah satu kategori yang seksi banget ya. Untuk diikuti gitu loh. Ya kan sebenarnya ya, ketika kita mau olahraga lari itu yang paling penting tuh sebenarnya kita tuh tujuannya mau apa sih? Tujuannya sebenarnya gue pengen mengajak untuk sehat dulu lah. Gitu. Kita memutuskan untuk olahraga lari itu untuk sehat, itu yang nomor 1. Jadi kalau misalnya tujuannya itu ya udah kita tuh bener-bener lari untuk sehat. Kalau misalnya nanti akhirnya bisa larinya cepet, terus larinya kenceng, terus kemudian bisa personal best atau bisa podium atau apa, itu tuh bonus gitu ya. Dan tapi yang jelas adalah itu harus disesuaikan sama kondisi kita, badan kita, tubuh kita itu seperti apa. Terus kemudian dulu-dulunya itu kita terlatih apa enggak, kita benar-benar sehat apa enggak, terus benar-benar kita itu memang ya gue punya basic olahraga dari dulu, dari kecil tuh gue olahraga terus. Tapi ada yang nggak pernah olahraga itu ada gitu. Atau mungkin sebelum COVID olahraga, setelah COVID bener-bener off 2 tahun, 3 tahun off tuh juga ada kan. Jadi artinya kita nggak bisa bandingin tubuh gue sekarang dengan sebelum COVID itu sama. Itu kan nggak bisa gitu. Jadi penting buat kita tuh untuk tahu itu dulu, terus kemudian ya oke, gue coba 5K dulu, 5K gue oke, nyaman, gue bisa sehat, gue happy dan segala macam ya. Kita latihan lagi untuk bisa 10K dan segala macam. Jadi artinya harus bertahap lah ya, gitu. Bertahap. Jadi nggak bisa yang tiba-tiba harus half marathon, tiba-tiba full marathon. Dan ketika kita udah lari di atas 5 kilo, mungkin kalau 5 kilo kita masih bisa lari aja tuh bisa ya. Misalnya lari sekilo, 2 kilo, setengah jam, 30 menit, terus 45 menit, terus akhirnya bisa sampai 5K. Tapi kalau udah 10K, half marathon kan kita harus latihan yang benar ya, yang proper gitu. Apalagi yang ramai kemarin yang saya... Ya sebenarnya sih gue beralasan seperti itu untuk melindungin mazhab ya, jangan sampai salah arah nih gitu. Dan lu sempet lihat statement gue kan, nggak, gue klarifikasi ini aja deh gitu ya. Gue kan sempat bilang kalau nggak gue kasih masuk medis karena apa? Gue di satu sisi gue tuh berpikiran ini kalau orang pada masuk medis karena dia yang lalai, kok ngapain sih gitu loh. Gue juga jadi medis kan pengennya nolongin yang memang yang mereka accidentally happen gitu ya. Itu yang harus kita prioritaskan dulu. Tapi kalau gara-gara dia sendiri gitu, makanya gue keluarlah kata-kata itu gitu. Tapi dibilang katanya ngebully saya. Saya minta perlindungan dari dokter Andi aja nih gitu. Tapi sebenarnya ketika bicara soal olahraga lari, apakah memang hanya larinya aja yang harus kita perhatikan? Let's say kalau kita mau ikut sebuah event, kita mau menghadiri dan berpartisipasi dalam sebuah event gitu. Karena kan euforia event tuh wah banget gitu. Kita dihadapkan banyak sekali kondisi yang tidak terduga gitu. Walaupun memang race berbagai macam sih. Ada yang buka periode pendaftarannya berapa bulan sebelum yang panjang, ada yang berapa minggu sebelum, ada yang berapa yang ada short war gitu ya. Iya, pakai war-waran. Nah, gitu. kayak gitu tuh, Dok. Maksudnya biar kita juga hari hanya proper gitu ikutnya, nggak kenapa-kenapa, tidak terjadi hal yang kita tidak inginkan tuh gimana, Dok? Apa aja yang harus diperhatikan? Yang jelas yang pertama kita lari latihan atau lari di race ataupun tidak di race itu pasti beda. Pada saat di race itu dengan suasananya, dengan kondisinya itu pasti akan memaksa kita untuk mungkin berlari lebih cepat gitu ya. Jadi kita tuh benar-benar harus
orang tuh kalau suka race tiap minggu race itu juga sebenarnya nggak bagus kan, karena pada saat saya hanya ngerjain PR kok long run dan segala, nggak mungkin, lu tuh nggak mungkin long run pada saat race ngerjain PR gitu. Pasti lu cari personal best, lu pasti emosi kalau ada om-om atau tante-tante, bisa nih, bisa nih gitu. Jadi pasti beda lah gitu, dan sehingga kalau di race itu karena euforianya atau kondisinya, pasti lu tuh akan push the limit atau lu pasti akan maksa di situ, sehingga pastiin pada saat ikut race tuh benar-benar kita siap, kita prepare, kita latihan dengan benar, tidur dengan cukup gitu. Jadi di race itu ya benar-benar ya kita ikut race, tapi ya sesuai dengan kondisi aja lah gitu. Dan maksudnya kalau gue lihat juga ya ini beberapa kasus di race juga ada yang kita temukan ya masuk medis gara-gara skip hidrasi. Ya. Terus yang pernah gue temuin lagi lalai akan recovery sebelumnya. Ya. Nah, bagaimana menanggulangi hal itu, Dok? Gitu. Ini udah awareness sudah banyak nih. Tetap aja ada kejadian gitu loh. Ya udah kita ulangi lagi lah di sini. Gitu loh, Dok. Ya itu tadi sih ya, karena aku anggap tuh pelari-pelari itu masih kurang edukasi ya, makanya di kesempatan ini kita mengedukasi kan. Monggo, silakan. Ya, jadi itu tadi sih, pertama tuh kita harus tujuannya kita lari untuk sehat dulu, terus kemudian yang namanya personal best tuh juga itu buah atau hasil dari latihan kita. Nggak mungkin kita, kalau kita nggak latihan dengan benar akan sampai personal best tuh nggak mungkin. Terus lari itu juga harus latihan yang proper, terus kemudian lari itu kan ada skillnya ya, jadi kayak kita sama pelatih diajarin cara lari yang benar, terus kemudian dibikinin program, itu juga penting gitu. Tapi sekali lagi juga kita yang punya badan tuh kita sendiri. Jadi kalau misalnya pelatih ngasih programnya kecepatan atau kita udah kok kayaknya nggak sanggup nih, ya kita bilang gitu. Karena yang punya tubuh kita, karena pelatih nggak akan tahu kita tuh ini program ini terlalu berat sehingga berisiko cedera tuh juga nggak tahu gitu. At some case gitu, kalau gue sebagai orang yang juga menjalani program latihan gitu ya, apakah boleh ketika misalkan kita kan untuk yang kelas rekreasional, kalau yang profesional di other story. Kalau misalkan kita sedang beraktivitasnya ini yang hari-hari kita beraktivitas sedang high istilahnya lagi intensitasnya tinggi lah, high intensity gitu. Lagi hektik lah gitu. Is it okay untuk kita tidak berolahraga gitu loh? Iya. Gimana, Dok? Oke. Karena keputusan walaupun kita punya tuntutan program. Iya. Gitu. Keputusan terbaik seorang pelari itu adalah ketika dia memutuskan tidak berlari pada saat dia tidak fit. Itu the best quote sih, karena gue harus punya program hari ini lari sekian dengan pace sekian, durasinya sekian, kecepatan sekian dan segala macam. Tapi ketika bangun pagi gue ngerasa nggak nyaman atau agak nggak enak, ya kita memutuskan untuk tidak berlari atau kita mengadjust program kita, itu adalah keputusan yang tepat dan itu luar biasa banget sih menurut gue. Karena badan kita ini lebih bagus, badan kita ini yang kita punya gitu kan. Dan gue punya banyak banget case, kan mau prepare maraton nih, tinggal 2 bulan lagi, tinggal sebulan lagi, tinggal 3 minggu lagi, tinggal berapapun cedera, ya kan? Dan apa yang kita lakukan kalau kita cedera? Kita pasti akan mengejas training kita. Dan itu banyak yang, kita nggak, Bu, Pak, jangan interval dulu ya, jangan tempo dulu. Sekarang latihannya continuous saja, endurance yang easy aja selama seminggu ini, penguatan dulu, terus kemudian ini. Baru nanti seminggu lagi, 2 minggu lagi, baru mulai interval lagi dan segala macam. Jadi dia mengadjust, dia memodifikasi latihannya, dan ujung-ujungnya personal best tuh. Dibandingin kita tetap maksa interval, kita maksa apa dan segala macam, ujung-ujungnya kita cedera. Soalnya ada beberapa pemahaman yang, kita harus latihan keras gitu. Keras banget, supaya nanti pada saat eksekusi hari H-nya, itu bisa sempurna gitu. Ya. Tapi kalau nggak cedera, nggak ada masalah. Kalau lo nggak sakit, nggak ada masalah. Program latihan kan kadang ada naik, kadang ada turun, naik lagi, terus bebannya gitu kan. Cuman kadang-kadang ada juga yang sampai turunnya tuh losor, bahkan negatif, karena kita sakit atau karena kita cedera kan. Gitu. Jadi pilihannya apa? Ya kita sehatin dulu, baru race-nya kita nyaman, daripada kita maksain ujung-ujungnya cedera dan race-nya pasti nggak personal best. Bagaimana ketika misalkan udah hari H nih, memutuskan untuk tidak start? Pernah kalau menemukan kasus seperti itu? Pernah. Lu menghimbau, udah deh mendingan nggak usah start deh. Kalau itu nggak pernah. Kalau sih. dari sisi pelarinya kan,
kan gue udah bayar ya, udah Iya, persiapan, kalau itu segala aku macam. kalau itu nggak pernah menyuruh seperti itu atau itu nggak Oke, pernah sih. oke, Kalau oke. saya tanya ke semua pasien-pasien saya nggak pernah mengatakan kamu jangan lari dulu nggak. Kamu stop ya, kamu nggak ngapa-ngapain, itu salah sih sebenarnya. Itu Justru salah. kita harus tetap latihan, tapi kita jalanin rehabilitation-nya, kita kuatin ototnya, kita stretching yang benar, kita latihan mobility dan segala macam. Iya. Tapi kita modifikasi latihan kita gitu. Oh. Kadang aku pernah nih ya, mileage-nya kamu kejar aja, tapi easy. Intervalnya sama temponya nggak usah dikerjain dulu. Karena kemampuan otot kita, kapasitas otot kita belum mampu nih. Jadi kalau bebannya melebihi dari kapasitas kita cedera gitu. Jadi dan banyak banget hasilnya dia bisa lari finish dan personal best. Personal best. Tetap ya. Padahal tengah-tengahnya tuh dia cedera. Cederanya serius loh. Gitu. Wah, satu kasus ada pernah dicedera di bagian mana, Dok, waktu itu? Ada yang di betis, ada yang di lutut, ada yang ITB, Waduh. gitu. Biasanya kalau nyuruh berhenti orang tua sih biasanya. Udah nggak usah lari lah, ntar sakit gitu. Ini pengalaman pribadi gue. Makanya sekarang begitu saya menemukan dengan industrinya, ibu saya ajak. Oh seperti ini. Nggak bisa dia ngelarang saya lari lagi. Betul. Tapi kalau itu tadi dari sisi pelarinya. Tapi bagaimanakah dari sisi infrastruktur pendukung pada saat ikut race seperti perlengkapan medisnya? Medical director-nya terutama. Ini yang juga sedang satu hal yang dibaweli oleh Dr. Andi Kurniawan. Tapi kita akan bahas nanti di seksi 2 aja di Pengen Ngobrol Podcast Powered by Harian Kompas. Masih bersama dengan gue Yana sebagai host kalian dan juga Dr. Andi Kurniawan yang akan marah-marah di segmen selanjutnya. We'll be right back. Welcome back to Pengen Ngobrol Podcast Powered by Harian Kompas. Masih bersama gue Yana sebagai host kalian dan juga bersama narasumber saya yang ngomel-ngomel untuk Indonesia lebih baik. Iya, betul. Itu kan, Iya. ya kan? Cinta Indonesia. Iya, dengan ngomel-ngomel. Iya, nggak apa-apa. Itu kan berarti dokter tuh sayang Iya. sama semuanya. Oke. Dokter Andi Kurniawan, tepuk tangan dulu. Iya, oke. Kita tadi sudah bahas tentang pelarinya nih, Dok. Sekarang kita bahas tentang infrastrukturnya, khususnya perlengkapan medik yang ada di race gitu. Apa sih, Dok, yang menjadi keresahannya Dokter Andi gitu loh, sehingga muncullah konten-konten, oh medical director harus dikasih tahu siapa, terus harus ada kelengkapannya ini itu. Apa, Dok? Kenapa, Dok? Ya emang sekarang banyak sih eventnya. Ya. Event lari banyak banget. Ya, yang pertama adalah keresahan saya adalah kesehatan atau medis itu bukan jadi prioritas dalam sebuah penyelenggaraan event di Indonesia. Gitu. Jadi oke, menyelenggarakan event, start finishnya bagus, panggungnya bagus, artisnya bagus dan segala macam, tapi medisnya asal ada atau yang penting ada atau kita cari sponsor di rumah sakit untuk ambulansnya dan segala macam, sering banget itu seperti itu, gitu. Sehingga medisnya itu nggak sesuai dengan standar, gitu. Nah, itu yang menjadi keresahan saya, kegelisahan saya. Kenapa? Karena lari ini kan lagi hype, terus kemudian daftar lari susah. Seperti war, artinya apa? Artinya jumlah orang yang lari, jumlah orang yang ikut race itu banyak banget, dan artinya banyak pelari baru dan banyak pelari yang masih atau FOMO atau pelari yang ya kita nggak tahu nih apa namanya, coba-coba ya. gitu. Sehingga yang ikut sebuah event race tuh ada yang nggak semuanya terlatih, ada yang baru, ada yang coba-coba, ada yang bahkan dia ikut lari karena dia obesitas, dia pengen nurunin berat badan, atau dia karena dia punya penyakit sehingga ikut lari dan segala macam. Ya boleh-boleh saja gitu. Tapi artinya apa? Artinya penyelenggara medis tuh harus mempersiapkan medisnya, penyelenggara event tuh harus mempersiapkan medisnya dengan baik. Ya. Dan kita harus berjaga-jaga seakan-akan ada kejadian, dan ketika ada kejadian itu bisa diselamatkan gitu. Makanya ketika dirimu komen itu, aku komen juga kan waktu itu, nggak apa-apa sih kalau ke tenda medis karena apa namanya, itu udah jadi tanggung jawabnya petugas medisnya. Betul. Tapi masalahnya belum tentu semua event medisnya bagus. Iya, kan? betul. Jadi ya, untung di event itu medisnya bagus gitu kan, gitu. Kalau nggak bagus ya gimana? Iya, gitu. iya. Emang case yang Dok Andi dapatkan waktu melihat sampai akhirnya bisa mengeluarkan statement seperti itu, emang apa yang kurang dari perlengkapan medis yang ada di event itu gitu? No ya, gini, gue itu pernah jadi medical director, di mana saat gue medical director itu ada yang meninggal. Ya, oke.
di mana pada saat gue jadi medical director itu petugasnya proper, petugasnya banyak banget, titik-titiknya sangat rapat banget. Kita ada AED-nya, terus kemudian pertolongannya juga udah pas dan segala macam, dan akhirnya meninggal gitu. Ya kita udah menolong dan akhirnya meninggal, ya mau gimana lagi. Saya sedih banget, saya berduka banget, dan saya kayak udah kayak gelap gitu. Itu pernah menimpa saya. Ya. Tapi dengan kejadian itu, saya justru raise the bar gitu. Saya justru malah oke, gue akan tingkatin standar lagi. Jadi sekarang ini kalau saya di partai medical director itu saya lebih rapat lagi, petugasnya lebih banyak lagi. Saya make sure saya menganggap mengunderestimatekan semua orang yang bertugas itu, dia nggak ngerti dan saya harus refreshing lagi dan saya harus edukasi lagi. Kadang-kadang mengunderestimatekan orang itu penting ketika kita harus menyelamatkan sesuatu banyak orang gitu kan. Jadi aku tuh oke, ini petugas medisnya ini saya anggap mereka skillnya kurang dan kita refreshing lagi, kita kasih lagi sehingga ketika aku jaga di medis itu di tiap pos-pos medisnya itu orang-orang yang aku percaya, dan ketika ada terjadi sesuatu aku sudah tenang, standby. Dan sekarang saya menganggap bahwa ketika saya menjadi medical director, seakan-akan di situ akan terjadi sudden cardiac arrest, akan terjadi orang yang henti jantung mendadak, sehingga respon time-nya orang datang ke situ langsung cepat, AED-nya ada, dan itu bisa tertolong. Gitu. Karena kemungkinan tertolongnya itu sangat besar ketika CPR dengan cepat, AED dengan cepat, itu survival rate-nya tuh meningkat. Gitu. Berarti at least harus ada apa aja, Dok, gitu. Elemen-elemen yang menurut Dokter Andi ini proper buat gua, gitu loh. Karena kan mungkin ya gua tidak menutup kemungkinan mungkin medical director lain banyak memiliki standar yang berbeda-beda gitu. Ya, yang pertama itu harus ada medical director-nya. Risk director. Tapi medical director, ya medical director. Koordinator medis lah, nggak perlu ada director lah. Ini medical manager juga boleh lah, nggak perlu selevel director gitu lah ya. Gitu. Artinya apa? Dia yang organize, dia bikin plan, dia bikin kebutuhan medisnya siapa. Oh, petugas medisnya, dia memastikan petugas medisnya ini punya skill yang mumpuni, dia punya basic life support, perlengkapannya harus tepat, oh ada AED-nya dan segala macam, karena dia nih yang mengatur gitu. Jadi plannya harus benar. Terus selain SDM sama equipment-nya, harus ada protokol emergency tadi ya. Oh, kalau ada kejadian di sini, ini kilometer di sini, ambulan di sini yang evakuasi segera datang, AED datang kurang dari 5 menit misalnya dan segala macam, itu harus ada gitu. Terus kemudian yang ketiga ya command center, komunikasi itu yang saya belajarin. Komunikasi command center itu beda sendiri. Medis itu ada sendiri nih. Karena kalau misalnya ada sesuatu bisa langsung cepat dan respon time itu menentukan. Karena kalau kita ngeliat kasus kemarin ya, itu 1 menit, 1 detik, 10 detik, 15 detik itu beda gitu loh. Karena tubuh kita atau otak kita ketika henti jantung, kalau udah 3-5 menit otak kita itu nggak ada aliran supply ke atas, itu akan berhenti dan meninggal. Jadi hitungannya menit. Gitu. Dan itu penting banget. Jadi dan saya kalau kejadian di badminton kemarin, siapa saja bisa terkena gitu. Bisa saja terjadi kapan saja, di mana saja, dan siapa saja. Orang yang terlatih seprofesional itu pun juga bisa kena gitu. Jadi ya kita medis tuh harus proper for the worst gitu. Itu kalau menurut saya. Nah, apakah penyelenggara event atau event-event yang ada di Indonesia yang sangat banyak ini udah berpikir seperti itu? Dan saya sendiri mau kok. Saya tuh kalau misalnya dan medical director-nya bukan saya ya, maksudnya nggak harus saya terus, karena saya juga pengen lari kan. Saya event-event yang besar yang bagus, medical director-nya saya kayak lo kan, jadi MC-nya mau lari juga makanya gitu. Jadi udah lama nih gak punya medal gitu kan. Betul. Saya akan happy kalau gue akan share gimana dan segala macam. Paling nggak kalau misalnya standarnya Dokter Andi ini segini, paling mendekati lah, atau internasional standar seperti mencoba untuk mendekati lah, itu penting gitu. Dan memang di situ tuh akan ada konsekuensinya budget dan segala macam, karena orangnya harus banyak, terus perlengkapannya harus equipment dan segala macam tuh harus gitu. Tapi kan dia bisa ngundang artis buat panggungnya, iya kan? Aduh, gua ada komen deh. Iya namanya kalau gue dari si penyelenggara ya, memang ya, apakah mungkin gitu? Gua nggak mau bikin opini macam, tapi apakah mungkin? Karena ini hanya hanya sebagian kecil gitu dibandingkan ya nanti dengan
kita tidak bisa menyenangkan semua orang. Apakah seperti itu? Gua nggak tahu juga gitu ya. Tapi maksud gue begini loh, ya memang ada cost yang harus dikeluarkan sih. Gue Kosnya ya, setuju. betul. Dan kalau di dunia olahraga kayak gini ya, kalau saya ya, Tapi one ya, case is too many. Satu orang meninggal dalam sebuah event race itu itu akan menjadi sorotan. terlalu banyak gitu. Itu terlalu banyak. Iya, Satu iya, aja iya. terlalu banyak gitu. Dan di Indonesia ini aku perhatiin tiap tahun minimal 2 atau 3. Ya, Dari 2018, 2019, 2020, dan sampai 2022. Karena 2021 kan ini Masih ya. transisi 2020 saya lupa ada event atau enggak, mungkin setengah, tapi 2020 enggak. 2018, 2019, 2022. Ada aja ya. Ada aja. 2023 kemarin juga ada. Dan ada yang bilang juga ketika misalkan kita dihadapkan pada situasi emergency gitu ya. Ya udah lu kalau ngeliat di situ jangan cuma diem aja. Ya. Jangan cuma nonton aja. Gitu loh. Maksudnya gini loh. Oke, medis standby. Ketika kita nggak tahu apa yang dihadapkan ketika misalkan di lapangan, ya memang 3 sampai 5 menit itu adalah tadi dokter bilang itu waktu yang memang sangat berharga sekali untuk kita menyelamatkan seseorang. Sebagai pelarinya gitu. Kita katanya harus dibekalin dengan ilmu first aid Betul. gitu. Itu penting banget. Itu bener banget dan 100%. Tapi kan gue mau ngejar PB, Dok. Gue mau finish dengan catatan terbaik gitu loh. Misalkan, gue mengimpersonate nih ya. Gue mengimpersonate bukan sebagai itu. Cuman ya, gue pengen race untuk diri gue sendiri gitu loh. Ya, tapi ketika kita dikasih kesempatan untuk menyelamatkan orang, ya saya pilih menyelamatkan orang itu. Karena memang benar sih, itu yang menurut saya, karena saya cinta plus 62 ini, saya tuh ngelihat bahwa basic life support, CPR itu harus bisa, semua orang tuh harus bisa, nggak harus medis. Itu yang pertama. Makanya ketika kemarin aku jadi medical director, aku tuh bikin pelatihan-pelatihan untuk marshal, untuk pelari di komunitas. Seberapapun lah, mau 30, 50 orang, itu selalu ada gitu di setiap event itu, sebagai pre-race eventnya lah gitu. Terus kemudian yang kedua, AED itu di tempat-tempat olahraga itu selalu ada gitu. Jadi orang itu paling enggak, lu misalnya takut nih CPR, paling enggak lu bisa recognize, oh dia nggak ada tanda-tanda kehidupan nih. Lu teriak, tolong panggil ambulan, tolong panggil medis, tolong, ada ide nggak? Itu udah bagus banget. Ya itu. Habis itu lu lari lagi. Ya itu. Soalnya gini. Gue juga nggak bisa menyalahkan pelari juga ya gitu. Soalnya pada saat dihadapkan situasi seperti itu, pasti kita panik. Betul. Oke, so sesimpelnya kita harus ngapain aja, Dok? Tadi selain kita tolong manggil ambulan, tolong manggil medis, kita teriak ke siapa? Ya, kita teriak bantuan yang ada di situ. Based on experience dokter lah. Ya, gitu. sebenarnya ya, ketika ada yang orang tiba-tiba kolaps, tiba-tiba mendadak kolaps, itu kita harus assess dulu dia itu ada tanda-tanda kehidupan apa enggak. Kita cek nadinya, cek pernafasannya, gerakan dadanya dan segala macam. Ketika dia nggak ada, harusnya kita bisa langsung CPR. Tapi di Indonesia juga ada isu hukum dan segala macam. Ya, nanti kalau kita salah hukum dan segala macam itu ada tuh. Saya pernah di komen seperti itu juga Iya. Tapi idealnya sebenarnya kita teriak butuh bantuan. Siapa tahu di sekitar situ ada dokter, ada medis, itu kan kita tahu. Ya, jadi artinya suaranya terdengar dan itu sangat bagus banget. Sehingga akan gara-gara teriakannya kita, bantuan akan datang cepat, dan dengan bantuan cepat itu akan bisa meningkatkan opportunity menyelamatkan si orang tersebut gitu. Oke. Jadi nggak usah ngambil keputusan cepat, tapi paling tidak bikin kepedulian dulu di sekitar. Betul. Gitu. Jangan malah video-videoin dan segala macam. Ya, itu sih lain ya, Dok ya. Kalau kayak gitu kan ya namanya juga netizen ya. Iya. Gitu. Tapi satu hal yang akhirnya penyelenggara event sudah mulai aware lah gitu dari sebelum pandemik sampai akhirnya sekarang ini untuk bikin event tuh apa, Dok? Maksudnya sudah mulai ada peningkatan lah. Kita jangan bicara ngomel-ngomel tapi apa yang sudah terjadi realisasinya dengan teman-teman dari kedokteran juga dokter olahraga apalagi sudah mulai awareness meningkatkan awareness terus dengan campaign terus, informasi terus. Apa yang sudah paling tidak ada kemajuannya lah di event-event lari sekarang ini, Dok? Iya, udah banyak yang mereka ada medisnya dengan proper ya gitu.
medisnya dengan proper, ada medical director-nya, terus kemudian juga dia ada ambulans juga yang lengkap, terus kemudian ada hospital partner dari event tersebut gitu. Jadi dan itu kalau saya sih pengen itu di-announce aja. Jadi pelari yang ikut di situ dia juga ngerasa aman, ngerasa nyaman. Terus kemudian ada juga waktu aku daftar itu dia ada pertanyaan-pertanyaan, kamu pernah dilarang sama dokter untuk berolahraga apa enggak, kamu punya penyakit jantung apa enggak, dan segala macam. Itu screening pada saat itu mendaftar itu udah bagus banget. Dan itu beberapa event di Indonesia udah ada tuh, gitu. Jadi, terus kemudian ada beberapa yang dia bikin konten edukasi kan. Jadi sebenarnya salah satu tugas penyelenggara event itu adalah memberikan edukasi untuk pesertanya. Gitu. Jadi kalau setiap event ada konten edukasinya, ada seminarnya atau IG live-nya, ada apapun itu akan lebih bagus. Jadi semua orang akan teredukasi gitu. Seperti itu ya. Jadi paling tidak udah ada kemajuannya lah. Ada ya, kemajuan. Gitu. Sih. Oke, kalau dari sisi pelarinya sekarang gitu tadi, ya, pelarinya. berkembangnya. Kalau dari pelarinya, pelari udah banyak sekarang punya pelatih ya kan gitu. Jadi komunitas-komunitas juga udah mereka bikin latihan bareng, mereka juga ada sesi edukasinya dan segala macam. Itu menurut aku sangat bagus banget sih. Daripada itu juga bisa merangkul atau bisa mengedukasi ya, jangan memprovokasi ya. Kamu bisa nih ya, kamu nih kayaknya kamu ini dan segala macam itu antara memotivasi sama memprovokasi itu kadang-kadang. Sama kasih pressure itu ya. Pressure itulah yang saya hadapi sekarang ya, gitu. Sekitar saya bisa lalu bisa langsung sekian gitu. Iya. Tapi maksudnya gini, ketika kita dihadapkan dengan situasi seperti itu, tapi dengan faktor eksternal yang tidak mendukung, yang tidak bisa kita kendalikan seperti misalkan cuaca. Ya. Gua nggak bohong lah, ini cuaca di Jakarta khususnya di Indonesia mungkin semakin kesini gua semakin nggak nyaman untuk berolahraga gitu dok. Tipsnya itu bagaimana dok untuk bisa tetap ya udah tetap kita berolahraga dengan kapasitas kita walaupun memang tapi kan kita harus tetap olahraga ya gitu. Ya tadi intinya sih kita itu harus olahraga untuk sehat dulu nih sebenarnya. Jadi kalau misalnya kita keluar, misalnya ngomongin polusi gitu ya, kok polusi banget. Berarti kita mikir dong, ini tuh kita olahraga, manfaatnya sama bahayanya banyakan mana nih gitu. Kita bisa di treadmill, atau kita bisa cari waktu lagi, atau kita cari tempat yang lebih polusinya lebih ringan dan segala macam. Itu seperti itu. Terus kemudian yang kedua panas. Panas ini keadaan perubahan cuaca ini ekstrim banget loh. Tahun ini juga mungkin akan lebih panas sehingga heat stroke dan segala macam itu mengancam juga gitu. Aku sebenarnya nih aku pengen posting edukasi nih ya. Cuman takut diserang sama netizen sebenarnya. Kenapa? Biasa. Udahlah. Tapi di sini gue sampein ya biarin aja. Ya. Kalau lu maratonnya masih di atas 5 jam, lu mendingan di luar negeri aja. Apakah kenapa? Karena kalau udah di atas jam 10, itu tuh udah panas banget. Betul. Lu tuh harus fit banget gitu. Artinya harus fit banget. Lu kalau misalnya masih 6 jam sampai 7 jam, itu tuh pastiin kita tuh fit banget. Itu satu. Terus kemudian yang kedua, perhatiin cuacanya. Jadi besok tuh misalnya aku mau ke Magelang, cuacanya seperti apa ya? Berarti aku harus aklimatisasi. Jadi kalau di Jakarta, aku harus lari nih jam 10 sampai jam 11 tuh lari. Jadi kita aklimatisasi gitu. Supaya kita terbiasa gitu. Jadi artinya apa? Artinya jangan sampai kita tuh memaksakan. Karena makin lama kita berolahraga 6 jam sampai 7 jam atau di atas 5 jam dengan cuaca yang ekstrim di Indonesia, itu risikonya pasti akan meningkat. Apakah itu yang sedang dijalankan sekarang? Ingin merasakan apa yang teman-teman rasakan dengan Healthy Runners Project? Yes. Semenjak Borobudur kemarin, semenjak tahun lalu juga saya menjadi medical director dan ada yang meninggal dalam event yang saya menjadi medical director. Saya menjudulin tuh apa? Memberikan judul di konten-konten Instagram saya adalah Healthy Runners Project. Yang tujuannya adalah kita tuh mau lari tuh untuk sehat gitu. Personal best bukannya nggak bagus, gue juga pengen personal best dan kita udah bayar pelatih itu juga untuk personal best kan. Cuman nomor 1 tetap sehat dong gitu. Dan dengan kita cara lari yang sehat,
recovery yang benar, strengthening yang benar, tidur yang cukup, nutrisi yang bagus. Itu yang penting gitu. Jangan cuma lari aja. Ingat kita ini bukan atlet ya. Kalau atlet itu pekerjaannya latihan, tidur, makan. Saya dan sudah segala pernah macam. melihatnya. Betul kan? Udah. Nah, kalau kita kan kita pekerja, kita stres, apapun pekerjaan kita, kesibukan Pasti ada kita dan stresnya. segala macam. Jadi kita kadang-kadang kurang tidur gitu. Jadi makanya penting banget untuk kita memperhatikan hal yang seperti itu dan Diaplikasikan dengan diri sendiri. diaplikasikan dengan diri sendiri. Iya, tahun lalu saya gagal ke Chicago Marathon karena cedera calf gitu ya, Oke. artinya cedera betis karena saya main futsal gitu kan. Jadi Sebenarnya nggak lari lagi, aduh. Berarti statement gue bener dong, kalau maraton latihannya lari. betul, latihan lari. Tapi itu sebenarnya main futsal tuh gara-gara aku nganterin anakku play date, dia mainnya 9 orang, 5 lawan 4. Kok nggak balance banget sih nih? Aku jadi kiper di bangku sini. cadangan. Biar balance. Ternyata nendang puk gitu. Jadi Kena, apa namanya oke. betisnya ketarik. Jadi Udah, sekarang yang sekarang gimana nih? sekarang aman gitu. Sekarang Jadi saya aman. harus sehat lari di Berlin. Woi. Bersama dirimu. Iya nih, aduh. Tapi untuk dia finish saja dulu, terus pulang ke hotel, mandi, tidur dulu, baru jemput gua Ya di finish jangan line. gitu dong. Enggak. Lu pressure gue lu. Karena dia cepet banget pasti. Ya mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Ya, karena kita kan di circle yang berbeda. Kalau dokter hanya ingin apa sih yang teman-teman runners rasakan. Tapi kalau saya lebih ke membungkam orang-orang yang Oh gitu ya, motivasinya. sumpah. Gue takut deh gak sumpat beneran. Mana rutenya seksi banget lagi itu kan Berlin ya kan. Tapi mudah-mudahan semoga kita berdua. Semoga kamu sehat deh, Ya, sehat. ya. Aku percaya banget. Amin. dirimu pasti sehat. Gue juga percaya lah dokter dengan misi apa yang ingin dibawa Amin, biar amin. bagaimanapun itu juga untuk mengedukasi teman-teman supaya lebih aware lagi akan kesehatan diri. Ini loh yang sudah gue pernah rasakan kan kayaknya kalau orang kan lo jangan lari dok gitu. Ya. Nah, Terima kasih juga untuk pengen ngobrol, ngasih media saya untuk oh iya bisa ya, melampiaskan marah-marah. mengedukasi. Oh iya, mengedukasi betul. Tapi gini dok, bicara soal edukasi ya, gue akan bertanya satu hal yang gue tanyakan kepada semua narasumber kita. Kalau dokter dikasih satu privilege, dikasih satu hal, oke, gue kasih lu akses, gue kasih lu misalkan uang yang banyak, kesempatan yang bisa banget lah, pokoknya akses yang gampang banget. Lu ingin melakukan sesuatu hal untuk bisa mengubah atau membuat sesuatu agar lingkungan sekitarnya lebih baik dok, mencerahkan lingkungan sekitar lah atas apa yang lo jalani gitu. Apa dok? Itu tadi sih, saya itu pengen mengedukasi gitu. Passion saya sih sebenarnya mengedukasi. Saya tuh sebagai dokter olahraga yang sebenarnya saya tuh kalau misalnya pasien saya banyak yang cedera itu saya sedih sebenarnya. Betul. Gitu kan. Jadi saya pengen mengedukasi apapun melalui apapun gitu ya. Kalau ada uang banyak ya melalui Satu cara aja. Apa yang pengen lo buat? Impian lo lah. Ya banyak sih sebenarnya ya. One thing. Apa ya? Either buka training center kan udah ada. Udah ada. Masa kalau buat event sendiri nggak sih? Gue nggak pingin membuat event sendiri yang bagus nggak. Gue lebih ke ya tadi kan. Artinya ketika saya dikasih kesempatan kepercayaan untuk menjadi seorang medical director, saya berusaha memberikan contoh supaya event-event lain itu paling nggak ngikutin dikit lah, ngejar-ngejar dikit lah supaya ditiru. Itu yang penting sih. Tapi kalau untuk punya kesempatannya, punya sesuatunya, ya saya jadi Pak Luhut kali. Saya jadi Pak Luhut. Saya membuat SOP gitu ya, SOP Oke. untuk semua event gitu. Bahwa SOP itu nggak cuman apa namanya kepolisian aja, tapi dari sisi kesehatannya itu juga proper. Kalau proper, ada medical director-nya baru saya kasih izin. Misalnya kayak gitu. Membuat Padahal standarisasi gitu lah. Ini dia nih jawaban yang gue tunggu-tunggu. Semoga akan direalisasikan segera ya. Dan itu untuk event-event internasional yang ada di Indonesia, nggak cuma lari doang. Ya, Karena ya. berdasarkan yang kemarin saya percaya Semua banget. olahraga ada Iya. ya? Perlu. Perlu sih menurut saya. Jadi regulasinya ataupun SOP-nya ataupun tadi tuh sampai kalau bisa izin keramaiannya atau izin olahraga baru keluar. Dipermudah lah gitu ya. Dipermudah, Iya. ya. Dokter Adi Kurniawan, tepuk tangan dulu dong. Waduh.
Dok, terima kasih banyak. Sama-sama. Ya. Kapan pick long run-nya? Tapi kalau kerannya ya nanti bareng sama cerita lari. Oh iya sama, kita Iya. juga lari kalau gitu ya. Dok, sukses terus. Sama-sama. Sehat terus. Sama-sama. Jangan bosen-bosen please untuk mengedukasi Sama-sama. karena kita pasti akan menantikan konten-konten Dokter Andi di media sosial. Ya semuanya demi kebaikan kita. Iya, lah. betul. Karena biar bagaimanapun Dokter Andi ini ngomel-ngomel karena dokter sayang Indonesia. Betul. Aku Waduh. cinta Indonesia. Anyway, terima kasih banyak Dok Andi Sama-sama, sekali lagi sama-sama, sudah datang ke bikin Pengen Ngobrol ngobrol. Podcast powered by Harian Kompas dan lu bisa dapetin merchandise-nya Harian Kompas di Gerai Kompas. Silakan kunjungi Instagram @geraikompas untuk informasi lebih lanjut. Kalau gitu saya Yano sebagai host pamit undur diri bersama dengan narasumber saya Dok Andi. Dok Andi. Kita akan berangkat ke Berlin sama-sama. Ya, saya sudah declare di sini. Kita pamit undur diri, sampai jumpa di episode berikutnya. Bye bye semuanya. Thank you. Aduh.